Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohimah Yuliani, program studi agroteknologi A semester 4 dengan NPM 24031181103. Di sini saya akan membahas tentang regenerasi tanaman belimbing melalui kultur akar secara in vitro. Belimbing atau dengan nama latin Averrhoa carambola dianggap berasal dari Indonesia. Perbanyakan in vitro dari belimbing sangat sedikit. Perbanyakan belimbing melalui daun. Pembibitan dan budaya kotilodon telah berhasil, tetapi perbanyakan melalui kultur akar belum dilaporkan. Eksperimen ini dilakukan untuk mengetahui respon dari akar belimbing budaya. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan. Belimbing adalah tanaman tahunan yang berbuah sepanjang tahun. Penyebaran tanaman ini di daerah tropis dan subtropis. Pembuahan tanaman ini melalui penyerbukan, silang, hingga bibit yang berasal dari biji sangat besar variasinya. Di samping umur vegetatifnya lama yaitu 4-5 tahun untuk mendapatkan buah pertamanya. Tidbury 1976. Selanjutnya ada penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mendapatkan formula media menginisiasi akar belimbing dan juga untuk mendapatkan media tumbuh terbaik untuk aklimatisasi biakan belimbing sebagai hasil kultur jaringan. Selanjutnya ada bahan dan penelitian. Bahan yang digunakan yaitu belimbing dari buah masak. Ada larutan 10% dan juga 2 tetes tuin serta larutan 100 ml. Alat yang digunakan yaitu autoclave. Selanjutnya ada identifikasi regenerasi tanaman belimbing. Biji-biji belimbing dari buah masak didesinfeksi dengan menggunakan larutan 100 komersial. Clorox ditambah 2 tetes tuin sebagai pengurangan tegangan permukaan air. Untuk larutan 100 ml, biji-biji dalam larutan tersebut dikocok selama 10 menit dan diulangi dengan larutan 5% Clorox selama 10 menit dan dibilas dengan air steril. Medium yang digunakan yaitu Murray Higg & Schoog atau MS yang unsur hara makro dan mikronya dikurangi 50%. 1 sukrosa atau 1,7 gram 1 Grealyte dengan atau tanpa tambahan 1 mg. 16 benzolaminofurin atau BA. Medium diatur pH-nya sekitar 5,7 sebelum diautoclave. Medium ini diautoclave selama 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1 kg atau 1 cm. Analisa. Biji-biji belimbing yang telah didesinfektan ditanam pada medium tersebut. Di atas, 1 biji per tabung reaksi. Setelah berkecambah, kecambah dikelompokkan berdasar umur fisiologi yang tercermin dari tinggi kecambah. Dipotong pada pangkal batangnya atau leher akar, pangkal batang beserta dan potongan akar-akarnya ditanam pada kedua macam medium tersebut. Di atas secara acak lengkap. Kultur ini diinkubasi dalam kamar dengan suhu 25-26 derajat Celcius dengan pencahayaan alami dalam rumah kaca. Respon akar terhadap kedua macam medium tersebut diamati secara berkala.
Data yang ada berupa kualitatif karena keterbatasan material explant. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil: potongan akar belimbing yang berasal dari kecambah yang umur fisiologisnya telah lanjut tidak menunjukkan respon yang positif terhadap kultur secara in vitro. Sebaliknya, potongan akar yang berasal dari kecambah yang umur fisiologisnya relatif muda menunjukkan respon pertumbuhan setelah ditanam pada kultur secara in vitro. Respon perubahan dari eksplan akar tersebut dapat dikatakan sangat lambat. Pada pemulaannya, eksplan akar membengkak, kemudian kulit luarnya merekah. Somatic embryogenesis. Frekuensi tersebut, somatic embrio pada eksplan akar yang ditanam pada medium MS tanpa BA adalah rendah, dan sebaliknya frekuensi tinggi pada medium MS dengan tambahan BA dari somatic embrio tersebut tumbuh menjadi tunas-tunas kecambah setelah 23 minggu inkubasi. Masing-masing tunas membentuk daun-daun muda dan tumbuh menjadi tanaman belimbing muda setelah 31 minggu inkubasi. Selanjutnya ada pembahasan. Keberhasilan kultur akar belimbing secara in vitro, kemungkinan perbanyakan vegetatif belimbing dengan menggunakan akar sebagai material perbanyakan untuk mendapatkan jumlah bibit yang besar dan seragam dalam waktu yang relatif singkat. Walaupun eksplan yang digunakan berasal dari tanaman muda yang belum pernah berubah, hasil regenerasi tanamannya dapat dijadikan sebagai batang bawah hingga setelah disambung atau oklasi akan memberikan kualitas buah yang seragam. Di samping teknik ini dapat diaplikasikan pada tanaman dewasa hingga mendapatkan hasil buah yang sama kualitas dengan induknya. Juga keberhasilan ini memperkaya khasanah perbanyakan belimbing secara in vitro. Selain dari kecambah kotyledon dan daun pada khususnya, dan juga perbanyakan tanaman dari eksplan pada akar pada umumnya. Selanjutnya ada kesimpulan. Regenerasi tanaman belimbing dapat terjadi pada potongan akarnya dan juga medium MS tanpa tambahan zat pengaruh tumbuh. Walaupun penambahan zat pengatur tumbuh BA meningkat somatic embrio dan tunas yang terbentuk. Tanaman belimbing dapat diperbanyak secara vegetatif dengan menggunakan akar secara in vitro dengan medium 1/2 ms dengan atau tanpa tambahan 1 mg per 1 BA. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai umur fisiologis kecambah belimbing dan tanaman dewasa yang akarnya respon terhadap kultur secara in vitro, juga menggunakan zat pengatur tumbuh auksin untuk merangsang terbentuknya akar pada kecambah belimbing hasil perbanyakan kultur akarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.